Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sondro Kevin dari Universitas Maritim Raja Hali, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia yang diajarkan selama 1 semester bersama Bapak Irman. Apa sih itu HAM? Hak asasi manusia disingkat HAM, bahasa Inggrisnya Human Rights, bahasa Prancisnya Droit de l'Homme, adalah sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya dari universal. HAM pada prinsip tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya diselamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengembang kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik, berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup dan hak untuk disiksa dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan kepada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang contoh-contoh pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan Salim Kancil, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dan luka, dan penolakan penambangan pasir ilegal di selokan Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jatim. Dalam peristiwa tersebut terdapat sejumlah bukti untuk menduga adanya pelanggaran HAM. Dalam peristiwa tersebut terdapat bukti untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan HAM. Berikut bentuk perbuatannya pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, hak untuk hidup. Sesuai dengan data yang terdapat korban yang meninggal dunia atas nama Salim Kancil akibat mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat di dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 6 ayat 1 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Yang kedua, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam. Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat. Pada peristiwa tersebut, korban balik Salim Kancil maupun Tosan mengalami tindak kekerasan antara lain dipukul dengan benda tajam, batu, dan sebagainya serta disetrum di hadapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 1 Undang-Undang 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusia, atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, hak untuk ditangkap secara sewenang-wenang. Pada saat peristiwa korban Salim Kancil, dilakukan penangkapan oleh sejumlah orang yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk melakukan penangkapan, sehingga terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk tidak ditangkap secara wewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 dan 9 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999. Keempat, hak rasa aman. Peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban, serta masyarakat sekitar juga, terutama bagi pembela HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin pada Pasal 289G ayat 1 Undang-Undang 1945 nomor Pasal 30 Undang-Undang 39 tahun tentang HAM. Dan yang kelima, hak anak. Dalam peristiwa kekerasan tersebut, perilaku melakukan tindakan kekerasan di depan anak Salim yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, dalam peristiwa kekerasan bertempat di kantor pemerintah desa Selok Awar-Awar dilakukan di depan sekolah PAUD. Berdasarkan hal tersebut,
maka telah terjadi pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 45, Jo pasal 52 ayat 1, Jo pasal 63 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, Jo pasal 4, Jo pasal 15 huruf C dan D, Jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 19 ayat 1, Jo pasal 37 huruf A Kepres 36 tahun 1990 tentang pengesahan Kovenant Perlindungan Hak Anak-anak. Jadi sekian dari saya, terima kasih.